Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda dengan NIM 25044111148. Pada video ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Basis Data dalam Kehidupan Sehari-hari. Tanpa kita sadari, basis data ada di mana-mana, dari ATM, rumah sakit, hingga media sosial yang kita gunakan setiap hari. Kita akan membahas 9 topik utama hari ini, dimulai dari pengertian basis data, komponen dan jenisnya, hingga perannya di 6 bidang kehidupan, yaitu perbankan, kesehatan, pendidikan, e-commerce, transportasi, dan media sosial. Pengertian basis data. Basis data adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola informasi secara efisien. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam format yang terstruktur, sehingga mudah untuk dicari, dianalisis, dan dimanipulasi. Basis data dikelola oleh perangkat lunak khusus yang disebut Database Management System atau Sistem Manajemen Basis. DBMS berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan data yang tersimpan, memberikan antarmuka yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan data tanpa harus memahami cara data tersebut disimpan secara fisik. Sederhananya, basis data adalah gudang data yang rapi, cepat dicari dan bisa diakses banyak orang sekaligus dan dikelola oleh DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Basis data terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, hardware. Hardware merupakan komponen fisik yang digunakan untuk menyimpan dan memproses, contohnya hard disk dan SSD. Yang kedua, perangkat lunak atau software, terdiri dari sistem operasi, DBMS, dan program aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data. Yang ketiga, data itu sendiri yang merupakan inti dari sebuah sistem basis data. Yang keempat, pengguna merupakan orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data. Yang terakhir, prosedur yang merupakan instruksi atau aturan yang mengatur cara penggunaan sistem basis data. Adapun jenisnya ada 4. Yang pertama, relasional yang menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya MySQL. Yang kedua, NoSQL dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur dalam volume yang sangat besar, tidak dalam bentuk tabel seperti MongoDB. Yang ketiga, berorientasi objek adalah jenis basis data yang menyimpan data dalam bentuk objek, mirip dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Yang terakhir, terdistribusi yang secara fisik disimpan di beberapa lokasi berbeda, secara logis terlihat sebagai satu kesatuan. Peran basis data di bidang perbankan. Di dunia perbankan, basis data menyimpan data nasabah dan memproses setiap transaksi secara real time. Setiap kali kita menarik tunai di ATM atau transfer lewat mobile banking, basis data langsung memperbarui saldo kita. Bahkan sistem deteksi penipuan pun bekerja menggunakan analisis data dari basis data. Peran basis data di bidang kesehatan. Di rumah sakit, basis data menyimpan rekam medis elektronik pasien, mulai dari riwayat penyakit, obat yang pernah dikonsumsi, hingga hasil laboratorium, sistem antrian online, stok obat, dan pemantauan wadah seperti penyakit COVID-19 juga semuanya mengandalkan basis data. Peran basis data di bidang pendidikan. Di dunia pendidikan, basis data mengelola data mahasiswa, nilai akademik, dan sistem KRS online, perpustakaan digital, dan platform e-learning seperti Google Classroom dan model, hingga sistem absensi digital. Semuanya berjalan di atas basis data. Peran basis data di bidang e-commerce. Di platform belanja online seperti Shopee dan Tokopedia, basis data menyimpan jutaan data produk, memproses transaksi, memperbarui stok secara otomatis, dan bahkan menghasilkan rekomendasi produk yang kita lihat setiap buka aplikasi. Peran basis data di bidang transportasi. Aplikasi Gojek dan Grab menggunakan basis data untuk mencocokkan pengemudi dengan penumpang dalam hitungan detik. Pemesanan pesawat online juga dikelola oleh basis data agar tidak ada kursi yang dipesan 2 kali. Bahkan lalu lintas di kota besar pun diatur oleh sistem berbasis data. Peran basis data di media sosial. Instagram, TikTok,
dan YouTube menyimpan data miliaran pengguna di dalam basis data mereka. Algoritma yang kita terus scroll konten itu pun hasil analisis dari basis data yang mempelajari kebiasaan dan preferensi kita setiap hari. Jadi, basis data adalah fondasi dari hampir semua teknologi digital yang kita pakai sehari-hari. Tanpa basis data, ATM tidak bisa beroperasi, rumah sakit tidak bisa melayani pasien dengan cepat, dan kita tidak bisa belanja online. Semakin berkembangnya dunia digital, semakin besar pula peran basis data di kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya mengenai peran basis data dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang betapa pentingnya basis data di era digital ini.